DPI episode malam ini, FIFA Matchday, waktunya Timnas Indonesia era John Hartman bersinar. Madrid gerak cepat di bursa transfer. Dumfries datang, Konate menyusul. Ederson jadi rekrutan perdana King MU. Carrick siap borong pemain. Selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam JM Team. Kembali lagi di DPI Rabu rame bukan kaleng-kaleng. Bentar. Tapi ini line up-nya agak beda nih ya. Karena hari ini rame bukan kaleng-kalengnya. Waduh, rada senior punya ya. Ini bukan formasi bocil-bocil ya? Bukan. Yang ini udah mengundang respect semua. 3 back. 3 back. Ke Inter Milan, toku-toku ya. Udah langsung keluar aja di sini teknikal kita ya, langsung taktikal. Alright, musim sudah berakhir, tapi ini bursa transfer kok udah mulai memanas aja nih. Dengar-dengar katanya King MU udah siap untuk berbenah dan beli banyak pemain juga. Wait. Pertanyaannya, punya duit dari mana tuh? Ada duitnya nggak tuh? Hanya sebuah pertanyaan saja ya kan. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah ujian sih ya di musim depan. Kita akan lihat konsistensi Carrick apakah seteruji itu. Di tengah memang jadwalnya kan padat, nggak selowong musim inilah, jangan disamain. Ya, kita lanjut juga pastinya di sini sudah ada bersama dengan Evelyn, fans yang timnya gerak cepat sekali nih ya. Langsung ganti pelatihnya Arne Slot menjadi Iraola. Sudah confirm belum ya? Gimana ekspresinya? Coba silakan Mas Aryo. Bos. Ini udah berapa persen nih pasti Iraola nih? Isunya Fabrizio sih udah ya, isunya upload ya? di Liverpool juga cukup rame ya. Fanbase dan juga website yang khusus Liverpool udah menyatakan udah dikit lagi lah, udah tinggal kepastiannya aja, tinggal pengumumannya aja gitu. Jadi ya siapapun sebetulnya ya pelatih yang datang, gue sih terbuka lebar banget karena sudah menggantikan pelatih yang menurut gue udah nggak cocok untuk bawa Liverpool di musim depan gitu. Sudah Jadi cukup. ketika kemarin pemecatan, walaupun gue sebetulnya agak kaget juga, wah kok kemarin dia pede banget untuk diterusin, tapi ternyata dipecat di tengah jalan hari Sabtu kemarin ya kalau nggak salah. Terus isu-isunya Iraola yang paling kencang. Paling Jadi kencang ya untuk gue mendekati ya. membuka Oke. ini banget lah. Siap. Kita bahasnya nanti aja dulu karena ini Ya. bakal panjang banget kita bahasnya ya. Dan pastinya ini yang bikin kolom komentar kita ramai dengan gambar-gambar kepiting aja isinya semuanya ya. Silakan Bung Harpa. Apa komentarnya nih, banyak yang nagih nih. Gimana tanggal mainnya? Iya, tanggal mainnya. Sabar. Jalan kepiting kan lambat kan? Kan dia latihan dulu. Dia Kan- conditioning dulu, Betul. nyari trainer kan. Iya, makasih Mas Aryo dibantuin jawabnya. Dibantuin Karena dong. fans juga banyak yang udah tutorial jalan kepiting udah tahu belum gitu. Jadi saya pelajarin dulu. Oh gitu. Ya, nanti Dengar-dengar di reelsnya udah isinya gitu semua ya, orang jalan kepiting ya. Kalau nggak lihat sendiri pasti dikirimin gitu ya sama yang udah nantiin mana nih Bung Harpa. Ya udah nanti di follow aja dulu, dilihat-lihat nanti informasinya kapan dan di mananya dari Bung Harpa. Iya. Kita siap meramaikan Siap. pokoknya ya. Oke, sebelum kita lebih jauh dalam suasana yang lebih tegang lagi karena kita akan membahas semua secara tuntas hari ini. Evelyn mau kasih sebuah pengingat dulu untuk semuanya. Kalau kalian merasa pusing gitu ya mengenai urusan aki lemah, tenang karena sekarang sudah ada solusinya. Ada Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Jadi GeForce ini sudah dirancang khusus untuk iklim tropis Indonesia ya. Jadi tahan panas, tahan macet dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan juga maintenance free. Jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi ya. Tinggal pakai aja pokoknya. Dan sudah tersedia juga berbagai variannya seperti mulai dari motor harian, kemudian juga mobil SUV, semuanya ada. Cek langsung aja yuk di geforcesantini.com atau di Instagram @gefor_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilihlah apa? GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Luar biasa. Mantap.
Untung udah hafal ya Evelyn. Untung udah hafal ya, ini ada gangguan sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Tanda saya sudah merasa DP ini rumah. Udah kesini terus ya, seminggu ini saya semua ini ya. Baiklah, karena yang lain sedang berlibur. Kemana aja sih? London. Oke, baiklah. Jauh. Yang dari Budapest sudah pulang soalnya. Oke, nyawanya udah di Indonesia ya, Bung Harpa? Udah selalu jiwa saya tuh Indonesia, Uish, walaupun makanan di sana tuh katanya enak, steak apa, tetap lontong sayur, opor itu yang the best. Tetap Nggak best ada yang Indonesia luar biasa. Walaupun Indonesia tidak jadi maju ke hajatan bola dunia, tapi kita lihat sama-sama ya bagaimana ini ada perkembangan-perkembangan update dari timnas yang kayaknya seru banget untuk kita bahas. Ya. Salah satunya ada Miss Hilhurst, bener ya cara bacanya ya? Iya. Miss Miss Hilhurst. Hilhurst. Nah ini setelah proses pemulihan dari cedera dan segala dramanya di 20, akhirnya bisa kembali. Nah ini seperti apa tanggapannya? Akhirnya di 20 diperpanjang ya jadinya kontraknya? Katanya mau diperpanjang, Oke. tapi setelah setelah roller coaster awal musim lalu kan. Jadi awal musim lalu tuh dia sudah nggak masuk rencananya 20, ya kan. Karena dia ngomong pengen pindah ya. Emang dia mau pindah dan it's okay waktu itu kan. Nah kemudian dia cari klub ini pun pramusim dengan rundown tanpa dia gitu. Bahkan salah satu pertandingan pramusim itu dia ada hadir di pinggir lapangan. Nah ini menunjukkan sebenarnya awal-awalnya nggak ada masalah gitu. Tapi entah kenapa pas pencarian klub itu bermasalah. Jadi ada yang telat lah, udah keburu segala macem. Iya akhirnya dia terkatung-katung dan akhirnya yaudah deh gue balik lagi main di 20. Pelatih dan direktur tekniknya atau pihak 20 bilang lah gimana sih katanya lu mau pindah, kita udah nyusun jadwal tanpa kalian gitu. Nah klub bilang ya udah kita kasih main, masukin ke starting ke tim utama lagi, tapi lu perpanjang kontrak ya. Karena 20 tidak mau kehilangan value dia ketika nanti kontraknya habis kan. Tapi nggak tahu kenapa buntu dan kemudian dia cedera parah ACL. ACL itu kan lama ya. Iya. Dan akhirnya ya udah dia harus istirahat total 1 musim berarti penuh. Dan kemarin mungkin udah pemulihan. Pak Sumarji juga sudah confirm dalam proses pemulihan. Artinya sudah tidak separah awal tapi mungkin belum siap untuk main. Jadi ini mungkin bagian dari dia untuk mempersiapkan diri, conditioning aja gitu. Dan bukan tidak mungkin ya kalau semua sesuai dengan rencana dia akan pulih mungkin 2, 3, 4 bulan lagi. Gua nggak tahu karena bukan dokter, tapi kemungkinan kalau dia pulih dan dia dapat klub dan dia main reguler, maka bukan tidak mungkin Piala Asia akan jadi panggungnya dia kan gitu. Karena itu adalah panggung yang paling mungkin kita ikutin di bawah Piala Dunia. Amin. Miss Hilhurst ini kita tahu ya, dia memang punya potensi yang segitu luar biasanya. Pertanyaannya, apakah John Hedman bisa mengeluarkan potensi terbaik dari Miss Hilhurst? Silakan Mas Aryo. Iya, ini kan yang pemain yang ketika datang, gue bahkan bikin salah satu postingan dari deretan pemain-pemain yang gue harapkan atau gue bener-bener looking forward untuk lihat sebetulnya Hilhurst. Karena pada saat dia datang itu, dia tuh kalau nggak salah menjadi back kalau nggak nomor 3, nomor 4 gitu di area divisi dari segala macam atribut yang dia tawarkan di atas lapangan gitu. Jadi kan artinya ini pemain yang emang paling berkualitas, dari market value juga pada saat itu yang tertinggi juga, sehingga ketika datang gue pikir wah kita kedapatan back yang luar biasa gitu. Cuman di beberapa pertandingan bermain sebetulnya gue belum lihat potensi maksimalnya dia, potensi optimal dia di atas lapangan. Terlepas dari segala macam isu non teknis ya yang mengiringi dia selama di Indonesia, tapi by the time gue lihat dia di atas lapangan kok kayaknya belum betul-betul bisa nyatu gitu sama tim yang lain gitu. Terutama di skema yang sebelum ini ketika masih sama Sintayong dengan 3 back agak sedikit bingung, sehingga banyak posisi-posisi di mana dia kehilangan positioningnya gitu. Jadi gue nggak lihat potensi terbaik dia. Ya moga-moga ya di era Hedman ini based on apa yang selalu dilakukan Hedman selama ini gitu ya, dia bisa ngangkat pemain dari sisi kualitas, dari sisi mental, dia bisa mengangkat pemain ke level yang lebih tinggi. Kalau kita melihat apa yang dia lakukan selama ini gitu, terutama di Kanada gitu ya, pemain-pemain yang baru datang langsung dia bisa jadikan pemain-pemain yang punya kualitas bagus gitu ya. Harapannya kita kan kita punya stok back yang cukup banyak gitu ya. Jadi rotasi itu tidak akan mengubah komposisi tim gitu, tidak akan mengubah kualitas tim secara utuh gitu. Siapapun yang dimainkan di posisi back, ya kita pengennya punya back yang solid kan. Jadi tambahan Hilhurst ya pastinya something yang good. Terutama kalau kita bicara kolam ya, kolam pemain makin banyak yang berkualitas, makin enak buat pelatih untuk bisa mengotak-atik squadnya. Tapi kalau lihat dari 2 pertandingan terakhir aja,
Gimana? Apakah Hillers ini masuk ke skemanya John Herdman? 2 pertandingan terakhirnya dia waktu main waktu itu. Maksudnya 2 pertandingan terakhir Indonesia. Iya, di yang timnas. lawan Kan dia kan belum main. Iya, St. Kitts sama lawan Ya, Bulgaria. Maksudnya melihat bisa, permainan bisa John aja, Herdman. nggak ada masalah. Karena secara umum para pemain Belanda ini kan biasanya adaptif ya. Ya lihat aja Jaitses di klubnya dia main pakai 4 back, di timnas main 3 back. Balik lagi ke Sassuolo main 4 back, balik ke timnas lagi main 3 back. Kalau itu sih nggak ada masalah. Cuman memang Dix juga bisa main di kanan. wah di Dix tengah, semua di mana-mana, iya. kanan kiri tengah bawah atas bawah kecuali striker kalau nggak salah gitu. Jadi kalau untuk itu sih nggak ada masalah. Ya kalau gue rasa sih dia hanya soal transisi dari mulai dia nggak main lama dan cedera itu sampai dia main lagi itu yang menjadi tantangan kan. Sama tadi Mas Arwi bilang bagaimana pelatih, kan semua soal pelatih juga. Kayak Vitinha, gue sempat baca-baca, gue sekarang fans Vitinha by the way. Jadi dia di Wolverhampton itu kan nobody gitu. Iya, betul. Bayangkan di tim Wolverhampton. Tapi kemudian dapat koki yang jago, langsung jadi masterpiece. Yes. Nah ini juga kita tunggu, mampu nggak? Karena Hilgers secara kemampuan dasar bagus pasti kan. Tapi kan ya itu tadi bagaimana mengeluarkan kemampuan dia, bagaimana memotivasi dia, kemudian juga bagaimana transisi dari cedera, kemudian dia sampai bisa nanti main. Nah, gue berpikir dia menarik sih, makanya gue karena sekarang agak susah meliput lagi. Sebenarnya gue pengen nanya sih. Ada yang curhat. Fakta. Tapi nggak apa-apa. Many ways to Rome. to ya. Roma. Betul. Nah, jadi gue pengen tanya sebenarnya, apakah direktur teknik BTN maupun juga John Herdman sempat berpikir untuk mengajak siapa namanya Mas Hilgers itu ke AFF? Mungkin itu salah satu panggung awal-awal dia juga, karena selepas ini menuju ke Piala Asia itu kan nggak ada panggung kompetitif yang benar-benar kompetitif lagi kan. AFF ini menurut gue cocok, tapi kita nggak tahu bagaimana administrasi dia. Kalau misalnya udah dapat klub Twente lanjut, apakah memungkinkan? Misalnya direktur tekniknya kan kebetulan orang Belanda, dihormatin, bisa nggak ngobrol ke Twente? Gimana kalau precisionnya dia main di AFF, ya kan? Nggak terlalu berat levelnya Asia Tenggara dan mungkin porsi mainnya juga nggak terlalu banyak karena dia perlu dicedera. Seperti apa nih teknisnya? Ini direktur teknik dia yang paham kan, secara medis juga segala macam. Itu mungkin apakah gue pengen nanya sebenarnya kalau apakah ada opsi untuk memasukkan itu gitu dalam rangka transisi tadi, karena ya itu tadi memang secara kualitas dia oke, tapi entah mengapa menurut gue sih banyak apesnya juga, ya kan? Ya dia lagi dia fit lawannya Jepang, ya mau ngapain lawan Jepang juga kan? Ya lagi dia lawannya mungkin beatable tapi dia nggak bisa main. Jadi selalu seperti itu. Jadi kita belum lihat. Nah makanya gue bilang menarik nih apakah memang ada sempat kepikiran untuk mencoba dia di AFF nanti, ya itu yang kita tunggu. Tapi ini lagi-lagi kaitannya relate-nya dengan bagaimana klubnya ini di mana nanti dan apakah klubnya mengizinkan, karena AFF ini kan bukan kalender resmi FIFA. Kalau dari skema permainan John Herdman dari 2 laga terakhir aja, apakah Hilgers masuk? Ya tergantung kan, kemarin kan sempat rame tuh ya, kita mainnya sebetulnya kemarin 3 back atau 4 back sih ya, karena kan Rizky Ridho di kanan tapi dia sering naik ke atas juga gitu kan. Apakah dia bagian dari 3 tapi yang salah satu di 4 yang di atasnya itu kan kemarin juga orang bilang sebenarnya kita main 4 back, enggak kita main 3 back. Artinya dengan komposisi seperti apapun kita sebenarnya bisa memainkan sepak bola gitu kan. Kemarin pas lawan St. Kitts ya kita lebih bisa nge-build serangan, create chance dan bisa mencetak gol gitu. Begitu lawan Bulgaria emang agak sulit buat kita untuk kita bisa nge-build, kita bisa masuk ke sepertiga kedua, tapi di sepertiga terakhir agak sedikit sulit karena memang Bulgaria tampil dengan defense yang begitu rapat dan juga sulit untuk bisa kita tembus gitu. Tapi bagaimana kita bermain dengan 3 ataupun 4 back tuh sebetulnya udah sesuai dengan masing-masing pemain tuh bisa adapt dengan situasi seperti itu gitu. Siapapun yang dimainkan di situ. Jadi misalnya Hilgers menggantikan posisi Jordi Amat menggantikan posisinya Elkan Bagot atau kan Rizky Ridho, dalam hal ini kan si Jaitses juga tidak bermain, siapa tahu dia bisa bermain dan dia bisa langsung mencoba dengan komposisi yang kemarin diinginkan oleh John Herdman gitu, dengan 3-4-3 ataupun dengan 4-3-3 gitu. Semuanya adaptif lah, tergantung lawan yang kita akan temui gitu. Besok lawan Oman dan juga lawan Mozambik kan kita belum tahu juga Herdman akan tampil seperti apa gitu. Mana sih yang paling sesuai karakter pemain yang dia bawa, yang dia siapin, yang dia pangkas dari sekian banyak pemain, itu cocoknya mainin sistem apa sih? Kita kan masih nunggu juga, dan ini juga bagus untuk bisa akhirnya kita melihat gitu. Kita sebenarnya cocok dengan sistem yang seperti apa sih? Herdman ini membawa tim ini ke permainan yang seperti apa gitu. Iya, kita akan lihat sih ya. Yang pasti semuanya setuju bahwa memang Hilgers ini high ceiling gitu ya. Masih banyak potensi yang bisa dibuka gitu.